Yuk, kita lupain dulu soal pahlawan sama monster. Soalnya, mitos Yunani itu sebenarnya jauh lebih dari itu. Ini adalah cara orang Yunani kuno menjelaskan dunia mereka. Dan kuncinya, ternyata dunia ini dibentuk sama dewa-dewi yang emosinya, ya sama berantakannya kayak kita. Penuh gairah, cinta, dan pastinya amarah. Nah, gimana kalau para dewa itu nggak sempurna? Coba deh, buang jauh-jauh gambaran dewa yang maha tahu dan maha bijak. Mitologi Yunani itu idenya lebih liar lagi. Gimana kalau emosi terkuat para dewa, nafsu mereka, itu beneran ngebentuk dunia kita secara fisik? Kita bakal lihat buktinya. Oke, di satu kubu kita punya gambaran dewa yang ideal. Sempurna, baik hati, maha tahu. Tapi, di kubu lain kita punya dewa-dewi Olympus. Impulsif, gampang dendam, dan ya, sepenuhnya dikendalikan sama nafsu. Jauh banget dari kata sempurna. Tapi justru dari kekacauan emosi mereka inilah lahir penjelasan-penjelasan paling puitis soal dunia kita. Cerita pertama kita mulai dari duka. Tapi ini bukan sembarang duka ya. Ini duka seorang ibu yang begitu dahsyat, sampai-sampai secara harfiah membekukan dunia dan menciptakan musim dingin. Ini dia, kisah Demeter dan putrinya Persephone. Semuanya berawal dari satu nafsu, Hades, yang dibutakan panah Eros nekat menculik Persephone. Nah, tindakan ini memicu efek domino. Duka Demeter yang awalnya cuma kesedihan, lama-lama berubah jadi kemarahan yang membara. Dan dalam marahnya, dia ngutuk bumi, yang notabene sumber kekuatannya sendiri, jadi tandus. Gak ada apapun yang bisa tumbuh. Dan disinilah inti ceritanya, emosi yang manusiawi banget. Coba dibayangin, rasa sedih yang saking kuatnya sampai bisa menghentikan semua kehidupan di bumi. Nah, itulah kekuatan duka seorang Demeter. Duka pribadinya itu meluap jadi fenomena global. Kesedihannya secara harfiah menciptakan musim dingin pertama di dunia. Seolah-olah seluruh planet ini ikut ngerasain patah hatinya. Duka Demeter ini bukan lagi cuma sekadar emosi, tapi udah jadi ancaman. Bayangin, Zeus, sang raja para dewa, sampai panik. Manusia bisa mati kelaparan, tatanan alam bisa runtuh. Tiba-tiba, kesedihan seorang ibu jadi senjata yang bisa maksa dewa terkuat sekalipun buat turun tangan. Tapi, ternyata ada satu masalah. Zeus udah coba jadi penengah nih, tapi ada aturan kuno yang bahkan dia nggak bisa langgar. Persephone ternyata udah terlanjur makan sesuatu dari dunia bawah. Cuma beberapa biji delima sih. Tindakan yang kelihatannya sepele, tapi akibatnya mengikat takdirnya selamanya jadi ratu dunia bawah. Akhirnya, lahirlah sebuah kompromi. Gini deh kesepakatannya. Pas Persephone balik ke permukaan, Demeter bahagia banget dan bumi pun mekar. Jadilah musim semi dan panas. Tapi pas Persephone harus balik lagi ke dunia bawah, duka Demeter kambuh lagi. Dan dia membawa serta musim gugur dan musim dingin. Nah, begitulah cara orang Yunani kuno ngejelasin ritme kehidupan dan kematian di alam setiap tahunnya. Masuk akal kan? Oke, dari duka sekarang kita pindah ke kecemburuan. Mitos berikutnya ini nunjukin gimana cinta dan persaingan itu nggak cuma bisa berakhir dengan kematian, tapi juga bisa menciptakan kehidupan baru. Dan bentuknya benar-benar nggak terduga. Wah, ini sih resep buat drama tingkat dewa. Pertama, ada Adonis, manusia biasa yang gantengnya kebangetan sampai bikin dua dewi naksir. Terus, ada Aphrodite, dewi cinta yang ironisnya malah jadi korban kekuatannya sendiri. Nah, yang bikin runyam ada Ares, dewa perang, yang cintanya berubah jadi cemburu buta. Bahkan Persephone juga ikutan terseret dalam drama ini. Alurnya tuh cepet dan tragis banget. Dari cinta yang membara, langsung disambar sama kecemburuan Ares yang ngebakar segalanya. Dan dewa perang ini nggak main jantan, dia licik, nyamar jadi babi hutan buat nyerang Adonis. Tapi justru di puncak tragedi, pas darah tertumpah, malah ada sesuatu yang baru lahir. Dan dari darah seorang kekasih yang tewas itu, lahirlah bunga Adonis. Sekali lagi, emosi dewa yang begitu kuat, cintanya Aphrodite, cemburunya Ares, ninggalin jejak nyata di dunia kita. Kematian satu orang manusia fana melahirkan spesies bunga baru sebagai pengingat abadi akan gairah dan kehilangan. Sekarang, kita geser ke hasrat yang beda lagi. Bukan cinta atau duka, tapi kesombongan. Kesombongan murni. Dan kita akan lihat gimana satu kesombongan doang bisa memicu bencana ekologi skala planet. Buat ngerti cerita ini, kita harus tahu satu kata kunci, hubris. Ini bukan sekedar sombong biasa ya, ini tuh level arogansinya udah dewa banget. Keyakinan kalau kamu itu setara sama mereka.
Dan dalam mitos Yunani, yang namanya hubris itu hampir selalu berakhir dengan bencana. Catat itu. Dan Python ini contoh sempurna dari hubris. Cuma karena diejek teman-temannya, dia nekat bikin permintaan gila. Sialnya, ayahnya, Helios, terikat janji dan nggak bisa nolak, meskipun dia tahu ini bakal fatal akibatnya. Wah, ini sudah resep sempurna buat sebuah tragedi. Dan bener aja, Pak Eton sama sekali nggak punya kekuatan buat ngendaliin kuda-kuda matahari yang liar itu. Keretanya meluncur nggak terkendali, nyerempet bumi, hasilnya neraka di bumi. Sungai menguap, lautan mendidih, dan daratan kebakar jadi arang. Akhirnya Zeus terpaksa turun tangan buat nyegah kiamat. Dia nyamber Phaeton pakai petirnya, tapi kerusakannya udah terlanjur terjadi. Dan mitos ini bilang bekas luka bakar raksasa di permukaan bumi itu jadi gurun Sahara. Kebayang nggak kesombongan satu orang menciptakan salah satu lanskap paling ekstrim di planet kita? Jadi, apa nih benang merah dari ketiga kisah tadi? Oke, mari kita rangkum sebentar biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Polanya jelas banget kan? Di satu sisi, ada emosi dewa yang intens dan sifatnya pribadi. Di sisi lain, ada konsekuensi yang nyata, gede banget, dan permanen di dunia kita. Dukanya Demeter jadi 4 musim. Cemburunya Ares dan Afrodite melahirkan bunga. Dan kesombongan Phaeton menciptakan gurun. Nah, ini dia kuncinya. Buat orang Yunani kuno, dewa itu jauh dari kata sempurna. Mereka itu perwujudan dari kekuatan alam itu sendiri. Nggak stabil, nggak bisa ditebak, persis kayak rasa cinta, duka, dan kesombongan. Jadi dengan cerita-cerita tentang dewa yang emosional ini, mereka itu sebenarnya lagi nyoba buat memahami dunia mereka sendiri. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir. Mitos itu bukan cuma cerita kuno yang udah mati. Ini adalah cara kita memaknai dunia. Jadi coba dibayangin, kalau emosi kolektif kita hari ini, kemarahan kita, harapan kita, atau bahkan kecemasan kita bisa benar-benar ngebentuk dunia, kira-kira fenomena modern apa yang bakal kita ciptain? Pertanyaan yang menarik buat direnungkan.